Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kupang, yang kami hormati rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 1 Pupuan. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Doa. 3. Sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pupuan. 4. Diseminasi modul budaya positif oleh 1. Iwayan Arsewinata, 2. Inyoman Arianto, dan kelima penutup. Acara pembukaan telah kita lewati bersama, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharap untuk berdiri dan kepada petugas disilakan. Hadirin untuk tetap berdiri, dilanjutkan dengan doa. Kepada petugas disilakan. Om Aditya Param Jyotir. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kupang. Kepada Bapak disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sesuai dengan topik diseminasi yang diadakan hari ini oleh CGP, itu kaitan dengan budaya sekolah, tentunya budaya positif. Ini merupakan proses pembelajaran peningkatan kompetensi sebagai seorang guru. Artinya hal 6 bulan itu tidak menjadi halangan, berproses itu tidak menjadi kendala. Karena apa? Karena yang dipelajari, yang ditingkatkan itu kompetensinya adalah seperti sekarang ini bersamaan dengan tugas mengajar. Demikian tadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi modul budaya positif oleh Bapak Iwayan Arsewinata. Kepada Bapak disilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon izin Bapak Kepala menyampaikan apa yang sudah kami berdua pelajari selama mengikuti kegiatan pelatihan CGP. Namun sebelum mulai, yang awali dengan speaking dulu, silakan Bapak Ibu berdiri. Oke. Nah, mungkin di kelas, ya. Di kelas Bapak Ibu sudah pernah mencobanya. Yang tepuk-tepuk bagaimana? Masih ingat? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, tepuk 5, siap. Yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya hari ini yang dengan rekan yang Pak Nyoman Arianto duet yang di setiap pikon yang sangat luar biasa kemarin, tidak menggurui Bapak Ibu semua, yang hanya mengingatkan kembali, ya, sebenarnya sekolah kita sudah dari dulu memiliki budaya positif, ya. Sekarang yang hanya mengingatkan kembali apa yang sudah yang pelajari kedua.
Nah, di sini kami didampingi selama pelatihan sebagai seorang penggerak itu. Yang pertama ada Bapak Yuda, ini fotonya di sebelah Pak Nyoman Haryanto, Pak Yuda dari Kelungkung kalau nggak salah. Oke. Kemudian ini kakak kelas yang umum di Uniksa, Pak Andi Suliana. Oke. Nah, tadi beliau mengkonfirmasi tidak bisa hadir pada acara diseminasi hari ini. Oke. Nah, itu kita langsung saja apa yang melatar belakangi diseminasi budaya positif ini. Nah, ini rancangannya ya, setelah yang mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif yang hanya meneruskan pembuatan aksi nyata ya. Rancangannya mulai dari latar belakang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti daripada budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ya, pembuat keyakinan kelas. Ini sudah sebenarnya ya, penerapan segitiga restitusi. Nah, ini kemarin yang sudah sampaikan di grup. Seandainya ada yang sudah buka videonya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, tentunya hari ini akan lebih paham lagi jadinya. Oke. Nah, itu selanjutnya tujuannya ya. Yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Selanjutnya yang kedua terbentuknya motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu di bawahnya nanti, baik pada murid maupun pada guru sebenarnya ya, dengan membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, dan tolak ukurnya yang pertama pelaksananya diseminasi hari ini sudah, kemudian terbentuknya keyakinan kelas. Nanti setelah dijelaskan materi tentang keyakinan kelas oleh Pak Nyoman Haryanto, mungkin ada beberapa hal tentang kata-kata di keyakinan kelas itu yang perlu direvisi lagi. Kemudian yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi tidak hanya terpasang begitu saja, ya, tapi semuanya konsisten melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah, kemudian yang terakhir, ya, pelaksananya penyelesaian masalah siswa. Nah, ini yang paling sering terjadi, terutama Bapak Ibu di Kupinausis yang paling sering bersentuhan dengan siswa, kemudian Bapak Ibu di guru BK, ya, itu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, itu nanti. Selanjutnya ini sudah yang lakukan kemarin koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan seterusnya, ya. Kemudian yang terpenting adalah di sini menyusun keyakinan kelas. Kemudian hasilnya ditempel. Nah, ini sudah tinggal dilaksanakan saja nanti. Kemudian dukungan. Nah, ini terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya, sudah mendukung kegiatan kami ya untuk meningkatkan kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, jadi ada Bapak Sekolah kemarin yang ada koordinasi, Bapak Guru Wali kelas, rekan sejawat, murid nanti yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas, guru BK. Kemudian kelengkapan untuk membuat keyakinan kelas seperti karton positif itu sudah tinggal dibagikan nanti. Yang lanjut ke perubahan paradigma. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu poin pentingnya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya di sini kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut William Gauser ya, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol teori. Nah, ini yang pertama ada ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, semua perilaku mempunyai tujuan tentunya. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa tersebut pasti memiliki tujuannya.
kemudian bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Ya, untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Ya, jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan ya dirinya untuk dikontrol. Nah, hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi ada usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak guru atau mungkin akan menjadi bergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membuat suatu permusuhan bahkan dendam. Nah, yang lanjut, apa itu disiplin? Ada yang tahu mungkin dari Bapak Ibu apa itu disiplin? Ya, ketaatan terhadap aturan atau kepatuhan. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ya, disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan kedisiplinan diri dari murid-murid itu oleh Socrates dan Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini yang merah-merah ini yang perlu dicermati sekarang. Namun dalam suatu budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sudah tadi dijawab ya. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, bagaimana Bapak Ibu apa tidak nyaman di SMP 1 bukuan? Harus nyaman ya. Kalau sudah nyaman bisa ya, termasuk siswa nanti kalau dia sudah tidak nyaman ya nggak bisa belajar dengan baik ya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai sebagai suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Maksudnya gimana kira-kira Bapak Ibu? Ya, motivasi internalnya dari dalam diri. Terus kalau yang eksternal, ya, ada orang lain yang mengatur kita. Saya memang dan yang memang tertulis. Ya, tuh. Oke. Selanjutnya yang masuk ke materi disiplin positif. Ya. Nah, jadi ini hampir sama dengan yang tadi, disiplin yang berasal dari diri sendiri yang menyebabkan karena rasa tanggung jawab. Ini yang paling penting untuk rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan hati nurani. Ya, ada yang Bapak Ibu merasa terpaksa di sini? Ya, coba jujur. Ya, kita sulit kalau dari ASN. Ya, sesuai hati nurani dan paksaan karena ingin dihargai oleh siapapun. Ya, disiplin karena merupakan suatu hal yang diyakini kebenarannya, yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri karena telah melakukannya. Ya, misalnya, ya masuk kelas, bagaimana kedisiplinan Bapak Ibu?
ya, sering terlambat atau tidak, ya. Nah itu tolong dicermati nanti, ya. Apa motivasinya? Apa dari dalam diri sendiri? Oh, saya kangen dengan siswa saya di kelas. Berarti itu adalah motivasi apa? Intrinsik. Oh, nanti kalau saya nggak masuk kelas, Bapak Kepala Sekolah jalan-jalan, saya terima sama Bapak Kepala Sekolah kalau begitu. Enggak, motivasi eksternal yang kena nanti, ya. Nah itu jadi yang intrinsik itu justru lebih baik nantinya. Nah, selanjutnya ke posisi kontrol. Ya, ini mengingatkan saya dulu waktu menjadi pembina OSIS Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak pernah menghukum siswa? Ya, mohon maaf nih, saya murid ibu dulu pernah berdirikan di depan kelas guru yang memang nggak ngerti matematika, nggak bisa. Ya, ibunya keluar, yang main-main, tiba-tiba ibunya datang, harusnya dulu dikerjain soalnya, bengong, nggak bisa dihukum dan seterusnya. Ya, nah, di sini seorang penghukum menggunakan bisa hukuman fisik ataupun verbal. Ya, kemudian guru menjalankan fungsi hukum dan berkata di sini dia, patuhi aturan saya atau awas nanti, seperti itu, atau yang lainnya nanti. Kamu selalu salah saja. Ya, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, di sini pada posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau yang ini suaranya berangkat tangan sampai tunjuk-tunjuk menghardik, ya. Pokoknya mental siswa sudah hancur di sini belum, ya. Menggunakan keheningan membuat siswa menjadi tidak nyaman. Kemudian rendah hati. Kemudian contoh kata-kata gurunya, ini salah satu saja, ya. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberi ke kamu, ya, terus melamar saja, misalnya seperti itu. Oke. Nah, nanti ini akan kita coba terapkan. Kemudian posisi teman, nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita dengan siswa posisi teman, coba kita perhatikan, ya. Di sini guru tidak akan menyakiti murid pasti juga, ya. Kemudian tapi selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi, artinya pendekatan, ya. Terutama kalau bisa jangan misalnya saya siswa cewek, siswa putri, hati-hati teman, ya. Sebatas mana, ya. Nah, posisi ini berdampak positif dan negatif, ya. Positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Nah, contoh kata-kata gurunya yaitu yang pertama, ayo bantulah demi ibu, ya. Nah, itu misalnya. Kemudian ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Kemudian hal negatifnya adalah dari posisi teman, di sini guru tidak dapat membantu, bahwa siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Ya, murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Kemudian siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Ya, tergantung siapa nanti di sana. Nah, yang berikutnya ada posisi sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Ya, pernyataan yang bisa diajukan biasanya, ya, peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Nah, yang terakhir yaitu di posisi manajer. Nah, di sini merupakan posisi monitor di mana guru dapat berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilaku, kemudian mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain, dan penting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata sebagai seorang manajer itu adalah apa yang kita yakini. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu yakini.
Ya, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu kata-katanya nanti. Kemudian jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan tentang dirimu bagaimana. Kemudian apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, ini kelihatan kolaborasi antara guru dengan siswa tersebut. Nah, kemudian dari 5 posisi kontrol guru tersebut, ya, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana sekarang? Apa di posisi penghukum? Ya, ini Ibu bayangin selama penghukum, ya, ya. Nah itu, nah kalau di posisi penghukum berarti itu motivasi apa? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Iya, iya. Nah, kemudian posisi sebagai teman, ya, itu motivasi apa sebagai teman? Ya, kalau membuat rasa bersalah pasti tetap dia eksklusif. Ya, kalau sebagai teman, ya, kita mulai sebenarnya dia. Ya, kemudian, ya, tergantung pada gurunya. Ya, nah lebih jelasnya di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ya, pada tabel ini, habis ini nanti. Ya. Baik, untuk selanjutnya biar nggak bosan, silakan kita joget-joget dulu lah. Ya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Silakan Bapak Ibu nanti menerapkan apa yang sudah sebut. Ada yang berfungsi sebagai guru, sebagai siswa. Ya, ya Ibu ada dengan ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Di sana ada kasus seorang siswa bernama Omang Rizky yang sering sekali terlambat datang ke sekolah. Ya. Nah, dari kasus tersebut ada ya 5 teks percakapan yang dia buat. Karena kita Bapak Ibu sekarang menganalisis ya di kelompok masing-masing. Kira-kira percakapan nomor 1 itu posisi kontrol Bapak Ibu sebagai apa? Apa sebagai penghukum? Kemudian percakapan kedua apa? Percakapan ketiga apa? Dan yang terakhir ya sebagai apa? Nah, silakan didiskusikan. Ya, setelah itu nanti mempresentasikan hasilnya dari percakapan tersebut. Maka saya simpulkan bahwa ya dari percakapan tersebut posisi kontrol sebagai apa? Buktinya apa? Buktinya itu dari kata-katanya. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana mimik guru tersebut menghukum si Rizky, ya, dengan kata-kata tersebut. Ya. Sudah, untuk alasannya itu cari jawabannya di teks percakapan itu gitu. Alasannya di sana ya. Karena pada saat itu pas
pasti kondisi guru tersebut bagaimana. Ya. Biar efektif yang bagi kelompok saja. Kelompok yang di depan di sini di percakapan 5 fokuskan. Ya, di percakapan 5 fokuskan. Ini percakapan ke 1 boleh. Ya. 5. Percakapan 5 fokuskan. Ya. 1 ini percakapan yang kedua. Ya, fokuskan di situ. Nah, nanti presentasinya satu-satu kelompok itu. Ya, ini yang ketiga. Ya. Kemudian di sini yang keempat. Ya. Oke. Dah, waktunya lagi 5 menit Bapak Ibu. Silakan. Bagaimana? Kelompok yang dapat percakapan 1 sudah selesai, Bu? Bu Anggreni, gimana? Sudah selesai itu? Ya, kalau sudah, karena waktu, silakan Ibu mempresentasikan apa yang Bapak Ibu analisis dari percakapan itu. Silakan, Bu. Langsung berdiri di depan, Bu. Boleh berdua. Silakan. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai permasalahan pada percakapan 1. Siswa yang bernama Rizky, dia sering terlambat masuk kelas. Kemudian ibu guru sering bertanya, "Kenapa kamu lambat?" Terus ibu guru hanya bertanya, "Kenapa kamu lambat?" Lantas ibu guru menghukum dengan, "Silakan kamu keliling lapangan 5 kali." Nah, dari ilustrasi di sana dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dari percakapan di atas. Posisi ibu guru di sini adalah sebagai penghukum atau eksternal. Kenapa? Karena siswa itu akan merasa bersalah bila mendapat hukuman dari guru. Artinya dia tidak akan mengulangi atau memperbaiki dirinya untuk tidak terlambat. Artinya tidak bisa hal disiplin itu muncul dari dalam dirinya atau eksternal. Nah, kemudian karena ibu guru di sini langsung menghukum, berarti saya seperti yang disampaikan oleh Bapak Mentor tadi itu termasuk eksternal. Alasannya apa? Apa itu termasuk eksternal atau penghukum? Karena ibu guru itu tidak langsung atau tidak menanyai kepada siswa secara hati ke hati atau istilahnya pendekatan. "Nah, kenapa kamu sering lambat ke sekolah?" Seharusnya ibu guru bertanya dulu. Artinya mencari akar masalahnya. Kenapa bisa terlambat? Jangan kita sebagai guru langsung kita menghukum siswa. Kita kan tidak tahu bagaimana keadaan mereka di rumah. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan kesadaran kepada siswa, bila siswa yang sering melakukan kesalahan atau terlambat, kita tanyai dulu, "Nah, kamu ibu amati sering terlambat. Kalau boleh ibu tahu, apa ya masalahnya?" Kan kita nggak tahu, mungkin dia tidak bawa motor atau jalan kaki dan rumahnya jauh, kan bisa saja.
Jadi alasan Tian adalah untuk alasan kenapa kita sebagai penghukum, karena ibu guru itu tidak menanyai siswanya. Seharusnya bertanya lebih dahulu kenapa si anak lambat. Setelah itu baru kita bisa memberikan pemahaman agar tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri yang disebut dengan eksternal. Nah, kemudian dampak apa yang jadi pada siswa bila siswa melakukan kesalahan langsung kita hukum? Apa dampaknya? Dampaknya terhadap siswa, jelas siswa itu dia akan menjadi malu di hadapan teman-temannya kita tegur. Kemudian yang kedua, mungkin saja siswa itu akan merasa dendam. Atau yang paling tidak kita harapkan, hal ini tidak akan berdampak secara positif dalam jangka panjang. Kalau dia tamat SMP, mungkin di SMA dia mengulangi lagi karena kesadaran itu tidak muncul dalam dirinya. Nah, untuk Bapak Ibu dan semuanya, sampai di sini penjelasan saya. Seandainya ada kurang dan ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Untuk Bu Angreni yang sudah luar biasa sekali menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tadi, ya. Cuma di sini yang pertegas lagi sedikit, maksudnya itu adalah bukan dari motivasi internal tetapi eksternal gitu, ya. Ya, itu yang perlu dipertegas. Baik, terima kasih Bu Angreni. Kita lanjut ke kasus yang kedua, bukan kasus yang kedua, percakapan yang kedua. Silakan, mungkin Bu Dana, silakan mewakili. Om Swastiastu. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi saya dengan grup dari percakapan kedua. Di sini dapat kita amati bersama percakapan antara guru dan siswanya. Jadi di sini ada seorang siswa yang bernama Rizky. Dia mungkin melakukan suatu kekeliruan di sini sehingga mendapat teguran dari gurunya. Setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaannya. Di sini berdasarkan pertanyaan pertama dari percakapan di atas, posisi kontrol guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah atau pembuat orang itu merasa bersalah. Nah, seperti yang kita ketahui atau pahami sebelumnya atas instruksi atau arahan dari Bapak CGP, di sini pembuat rasa bersalah artinya itu kita menumbuhkan dorongan atau motivasi internal dari siswa tersebut. Artinya membuat mereka sadar sendiri. Sadar sendiri itu tanpa paksaan dari pihak luar. Jadi di sini kenapa kami memilih posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, karena dapat kita amati bersama-sama dari percakapan tersebut. Guru berkata seperti kamu bikin ibu susah lagi ya Rizky, ibu sudah tidak kuat lagi, bisa jantungan ibu dan lain sebagainya. Jadi di sana guru tersebut memberikan teguran ringan atau dengan lembut di sini Bapak. Jadi siswa itu akan merasa terketuk pintu hatinya, kemudian menyadari, wah ternyata saya melakukan suatu kekeliruan di sini. Jadi contohnya di sana guru memposisikan dirinya agar membuat sebagai seorang yang kecewa, dilihat dari kata-kata yang paling utama, senang membuat ibu susah ya nak, gitu. Kemudian untuk poin yang pertanyaan yang ketiga, dampak posisinya apa? Nah, di sini dapat kami pahami untuk dampak posisi dari kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah tentunya akan membuat siswa tersebut merasakan apa yang guru tersebut rasakan. Jadi karena gurunya merasa kecewa, tentu siswa tersebut melihat ke dalam dirinya sendiri. Oh, mungkin saya melakukan suatu kekeliruan di sini. Artinya saya tidak boleh melakukan hal tersebut nanti. Jadi dia secara tidak langsung akan menyadari perbuatannya dan berusaha untuk memotivasi dirinya agar tidak membuat kekeliruan lagi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dana sudah menyampaikan
presentasinya terkait dengan percakapan yang kedua. Ya, nah di sini terlihat perbedaan dari percakapan satu itu, gurunya sudah mulai lebih tenang menghadapi siswa seperti yang disampaikan oleh Bu Anggreni tadi. Tidak dari awal marah-marah langsung memponis siswa, memojokkan siswa seperti itu. Ya, oke, itu. Selanjutnya yang percakapan ketiga. Silakan Bu Mona, ini yang muda-muda maju sekarang. Selamat siang, Om Swastiastu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan percakapan 3 antara Rizky dengan gurunya. Dalam percakapan ini, Rizky terlambat datang ke sekolah, lalu dia mendapat semacam teguran halus dari gurunya. Nah, dari percakapan tersebut, posisi kontrol dari guru adalah sebagai teman. Dibuktikan dengan percakapan guru, ya sudah sana lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Itu seperti permintaan kita dengan teman. Dan juga ada pada kalimat percakapan guru yang terakhir, ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin absen kamu ini ada-ada saja. Itu kan seperti hubungan kita dengan rekan atau teman yang seusia. Yang ketiga, dampak posisinya itu ada 2, yaitu positif dan negatif. Untuk dampak negatifnya, membuat anak tidak mau berusaha, artinya dia dimanja. Dampak positifnya, anak senang karena mendapat pujian. Dibuktikan dengan gurunya memuji Rizky adalah anak yang larinya paling kencang. Sekian penyampaian dari diskusi kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Untuk Ibu Mona yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, jadi sudah benar sekali apa yang disampaikan. Untuk percakapan ketiga itu posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, cuman seperti tadi memang benar dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada seperti yang dia sampaikan tadi. Ya. Nah, jadi negatifnya tentu guru tersebut, siswa tersebut akan merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Ya, itu yang bisa yang pertegas lagi. Selanjutnya yang percakapan keempat, silakan Pak Nengah. Nah, menurut pengamatan yang bersama diskusi kelompok yang bahwa percakapan Rizky yang keempat itu menunjukkan tentang kontrol guru sebagai pemantau atau monitor. Dari alasannya yaitu karena dari percakapan beliau tentang diingatkan Rizky tentang peraturan sekolah karena keterlambatannya. Terus motivasinya ini sudah tentu motivasi Rizky karena dari percakapan itu Rizky sudah memahami bahwa kalau sudah terlambat berarti keyakinannya dia harus tinggal di kelas dan mengerjakan soal. Jadi dampak siswa, jadi diingatkan tentang kesepakatan yang telah diyakini sebagai keyakinan kelas. Mohon maaf, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, kasih tepuk tangan lagi sekali untuk Pak Nengah yang sudah menyampaikan hasil kelompoknya di percakapan yang keempat, bahwasanya di sana posisi guru adalah sebagai monitor atau pengontrol. Nah, di sini sudah sedikit demi sedikit ditanya ya tentang keyakinan kelasnya atau keyakinan peraturan sekolah, apa yang mulai dilanggar dan seterusnya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan itu sudah masuk di sana ya.
Oke, tibalah ke percakapan yang terakhir. Silakan kelompok yang presentasi. Silakan Sri berdua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas percakapan 5 antara Rizky dan gurunya. Dari percakapan di atas, posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Mengapa dikatakan sebagai manajer? Karena dalam percakapan ini ada merencanakan solusi. Contohnya pada kalimat, baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang kamu perlu tingkatkan. Kemudian selain itu, guru juga mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia janjikan. Misalnya, baik, jadi Rizky akan setel alarm untuk bangun pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Rizky ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Rizky agar tidak terlambat bangun pagi? Seperti itu. Kemudian dampak dari posisi kontrol guru sebagai manajer yaitu adanya komitmen terhadap tugas yang sudah dibuat oleh siswa. Mungkin sekian dari percakapan kelima. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Sri sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kasih tepuk tangan. Sudah. Intinya di sana kita sebagai seorang guru itu menerapkan posisi manajer itu yang ideal yang harus kita lakukan. Ya, jangan seperti kasus yang pertama di percakapan pertama, ya, tetapi di posisi manajer inilah yang nantinya akan tumbuh motivasi intrinsik karena siswanya ditanya langsung penyebabnya apa dan sebagainya, dan mencarikan solusi bersama, kolaborasi antara guru dengan siswa. Dengan demikian dia akan merasa dihargai pendapatnya. Di sanalah merdekanya siswa itu, gitu. Ya, itu yang bisa dia pertegas lagi. Nah, ini kesimpulannya yang tadi bahwasannya di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah itu masih dia menciptakan nanti identitas tanggal namanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian di posisi teman dan pemantau itu identitas sudah berhasil. Ya, cuman dari kedua posisi-posisi tersebut, dari keempat maksudnya ya, itu masih berasal dari motivasi ekstrinsiknya. Oke, itu jangka panjangnya tidak nyambung nanti di sana. Nah, kemudian yang terakhir di sini di posisi manajer inilah yang ideal yang harus kita terapkan nanti untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga anak menjadi nyaman, aman, tenang dalam mengikuti proses pembelajaran. Dia lanjutkan lagi sedikit saja Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini setiap orang pasti kalau sudah ada sesuatu maka dia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik juga. Kemudian biasanya kita di kelas sering memberikan siswa itu penghargaan berupa stiker, bintang kalau dia bisa presentasi. Nah, itu tetap dia masih dimotivasi ekstrinsik, tidak dari dirinya sendiri. Nah, yang terakhir teori motivasinya itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri, ya, tentang nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah dia akan mulai sedikit demi sedikit tercipta motivasi intrinsiknya dan akan tumbuh budaya-budaya positif. Nah, di bagian yang ketiga ini akan dimotivasi oleh motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah ini sudah tadi sebenarnya dia sampaikan hukuman ini seorang memaksa menyakiti identitas gagal itu sudah tadi. Penghargaan juga sudah tadi dia sampaikan. Nah yang poin pentingnya adalah di sini Bapak Ibu, ya Bapak Kejar Dewantara memberikan banyak pencerahan jargonnya ini yang sudah sering dia sampaikan di rapat kemarin, bahwasanya kita menghamba kepada murid itu artinya guru harus berorientasi pada murid. Kemudian yang selanjutnya ya ternyata apa yang selama ini kita beri kepada siswa berupa penghargaan itu sebenarnya itu adalah hukuman Bapak Ibu. Ya, penghargaan itu adalah hukuman. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, ya, memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini membuat orang melakukan sesuatu yang sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan. Kalau kita kasih dia stiker, bintang atau tanda apa di daftar nilai, dampaknya akan ada, sehingga dia kehilangan motivasi internalnya. Lama-lama dia tidak menyadari kegiatan baik yang sudah dilakukan. Ya, kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan suatu syarat tertentu. Kalau dia tidak lakukan itu, dia tidak akan mendapatkan penghargaan tersebut. Merusak hubungan. Nah di sini akan timbul rasa iri hati dari teman-temannya yang tidak mengerjakan sesuai dengan yang ditagihkan oleh gurunya, sehingga termunculnya motivasi untuk menyenangkan guru saja. Ya, kemudian persaingan juga itu akan berujung pada kecemasan. Kemudian percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan karena yang tampil itu adalah biasanya yang memang sudah fasih, sudah pintar, dia itu yang sering tampil di depan kelas, sehingga yang kemampuannya kurang akan diam aja terus seperti itu. Nah itu kemudian mengurangi ketepatan. Nah di sini kadang-kadang yang tampil pun kadang-kadang di ulangan hariannya bisa saja nilainya rendah gitu, itu kurang tepat di sana. Nah yang terakhir penghargaan menghukum. Nah ini dalam sebuah kejuaraan atau rankingan kelas, seandainya dia tidak dapat ranking kelas, kok rasanya gimana, padahal semester 1 juara 1 gitu misalnya. Begitu dia semester 2 tak dapat juara, dia akan merasa terhukum sendiri. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Ini yang sampaikan tadi, ya, pemberian hadiah atau penghargaan itu berbeda dengan pemberian apresiasi. Jadi berilah apresiasi secukupnya sehingga murid bisa memahami maknanya. Nah, apresiasi apa yang bisa kita berikan Bapak Ibu terhadap siswa sekarang? Ya, yang pertama berikanlah pujian. Kemudian ucapan selamat. Ya. Ungkapan kebanggaan, ya, Bapak bangga sama kamu gitu misalnya. Dan kemudian manfaat atau makna bagi siswa yaitu meningkatkan rasa percaya diri, ya. Kemudian merangsang siswa lebih kreatif dan inovatif, melatih rasa peduli, memupuk jiwa kompetitif dan menumbuhkan perasaan yang bahagia. Karena memang tujuan daripada pendidikan itu adalah agar terciptanya kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada siswa tersebut. Nah ini hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan seterusnya. Sekarang ini masih ditayangkan di depan, nanti Bapak Ibu mengerjakan lagi sekali saja. Ya, apakah pernyataan-pernyataan nanti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, silakan Bapak Ibu. Ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain nomor 1? Nomor 1? Iya, nomor 1. Gimana, Kuman?
Ya, nah ini ada perbedaan. Gimana menurut persepsinya Bu Nyoman? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Dia langsung saja untuk nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi, itu bagi saya termasuk hukuman. Yang pertama, anak tersebut payah untuk melakukan itu. Kedua, mungkin manfaatnya tidak begitu banyak bagi siswa. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan tadi, karena ini adalah kata-kata menurut penafsiran, jadi jangan diperdebatkan, tetapi nanti akan Bapak Ibu lihat sendiri ya, dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang jelas di sana kata-katanya ada 100 kali. Nah, Bapak Ibu bisa menyimak di sana nanti. Bayangkan nulis saya tidak terlambat selama 100 kali, berarti capek kan, fisik sudah kena di sana. Oke. Selanjutnya yang kedua, silakan Bu Anggreni, silakan. Mohon maaf nih, terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya kepada saya untuk menjawab yang nomor 2. Lari mengelilingi lingkungan sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Menurut pendapat saya, jawabannya adalah hukuman. Karena kalau lari itu kan jelas, apalagi mengelilingi sekolah, itu jelas akan berkeringat, kemudian capek. Itu berarti fisik. Kalau sudah fisik itu termasuk hukuman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pendapatnya Bu Anggreni, itu termasuk hukuman. Nah, berikutnya yang ketiga, silakan Ibu, Bu Oyan atau Bu Manik, silakan. Termasuk hukuman. Yang nomor 3 itu termasuk hukuman karena dia disuruh push up sebanyak 15 kali, jadi capek dia Pak ya. Oke, hampir sama sebenarnya dengan yang tadi, keliling, push up ya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ayo dari Bu Mona, mungkin ada Bu Dana, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk tindakan guru di mana menggantikan buku tugas teman yang telah dicoret-coret, di situ dapat saya pahami sebagai sebuah konsekuensi, Bapak. Jadi nanti dapat saya baca sepintas perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Untuk hukuman itu lebih ke arah fisik, hati, kemudian hal yang benar-benar mengganggu dan datangnya itu dari satu arah saja. Jadi di sini karena mungkin ini sebagai kesepakatan sosial begitu Pak Nge. Kalau misalnya kita mencoret-coret buku teman, maka kita wajib untuk menggantikannya. Memang di sini mungkin ada rasa tidak enak, tapi itu merupakan ciri dari konsekuensi tadi yang baca Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Betul, Ibu Dana ya. Jadi memang benar yang disampaikan tadi bahwasanya untuk mencoret-coret itu termasuk konsekuensi ya, tanggung jawab ya. Kalau sudah coret-coret ya kamu harus tanggung jawab kan begitu, nggak ada fisik lagi, nggak ada hati lagi gitu ya. Baik, selanjutnya tumpahan air, siapa yang Pak Tudu, mungkin Pak Tudu aja. Oke, tumpahan air termasuk hukuman atau konsekuensi? Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi kalau menurut saya, jadi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kalau menurut saya itu konsekuensi, karena dia yang menjatuhkan, berarti dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Terima kasih. Oke, Mumpung yang di belakang, silakan mungkin dari kelompoknya Pak Doeta, Pak
Tut, silakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman, Pak. Mungkin sudah ada istilahnya kesepakatan, Pak, aturan di sekolah begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Pak Tutnya. Jadi itu sebenarnya sudah disampaikan tadi sedikit sama Bu Dana ya. Jadi hatinya dia tersentuh itu kena malu, tidak berani keluar kelas jadinya, sehingga hukuman. Ya, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir, silakan. Pak Tu guru olahraga ini mumpung PJOK tepat nih. Silakan Pak Tu. Pernah nggak seperti itu? Oke, terima kasih atas yang diberikan. Yang langsung gimana Niki? Untuk yang ke-7 Niki, lari mengelilingi lapangan poli 5 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini menurut pendapat yang Niki hukuman karena sudah ke fisik gitu. Itu aja dari saya. Oke. Terima kasih. Bapak Buman mungkin beda lagi. Oke, silakan. Mohon maaf dengan guru olahraga, mungkin pendapat saya berbeda. Di sini lari mengelilingi lapangan poli 5 kali, itu penekanannya. Kalau menurut pendapat saya, bila pelajaran olahraga memang lebih menekankan kepada praktik. Kalau praktik di lapangan poli mengelilingi 5 kali masih wajar, dan olahraga itu perlu pemanasan untuk siap melakukan gerakan berikutnya agar tidak cedera. Terima kasih. Oke, luar biasa nih. Oh, di sana dulu. Maaf Ibu ya, memang masuk akal dalam olahraga itu ada stretching, ada pemanasan. Tapi kalau statis langsung bisa cedera anak itu. Kita harus dinamis dulu. Itu ya. Di sana kita tidak berani langsung mau kemana anak. Apalagi nanti anak-anak kalau kita hukum, dia itu pas sakit, ada sesak nafasnya, ada sakit jantung. Nanti anak-anak bisa cedera, kita yang nanggung risiko. Terima kasih. Luar biasa, Pak butuh pembelaannya ya. Nah jadi ini ada angka-angka itu perlu dicermati juga. Oke, kalau 100 ya sudah 15 kali aku lumayan juga. Ini kan cuma 5 kali. Mungkin sudah ada kesepakatan di guru olahraga tersebut. Seandainya dia terlambat ya harus keliling gitu. Ya ini kan ada waktu 10 menit gitu. Ya kalau sebelum itu ya nggak terhukum dia. Gitu. Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu sampaikan jawabannya di sini, termasuk ke konsekuensi. Oke Pak Putu, nggak apa-apa, ya. Tuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian pemaparan materi yang berikan. Mudah-mudahan bisa membangun ya budaya positif yang ada di sekolah kita. Tes 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada Tiang untuk menyampaikan, melanjutkan 3 materi yang belum tersampaikan tadi. Dari 6 materi sudah disampaikan tadi 3, tinggal lagi 3 saja yang belum selesai. 3 hal yang dia bahas yaitu kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya perkenalkan diri Tiang Nyoman Arianto, itu CGP Angkatan 9 Bali 2023 dari Kabupaten Tabanan. Nika foto Tiang waktu tahun lalu masih ganteng deh, tidak sediskan. Sesungguhnya ruang lingkup dari diseminasi positif ini adalah berusaha agar guru itu mampu menerapkan budaya positif, kan begitu sudah dijelaskan di awal tadi.
untuk mencapai budaya positif tersebut, maka guru harus mampu dan paham. Satu, mengenal tentang disiplin positif. Yang kedua, mengenal apa itu motivasi. Yang ketiga, bisa membedakan mana hukuman, mana penghargaan, mana konsekuensi. Yang baru saja sudah dibahas oleh temannya Bapak Wenarse. Yang keempat, sebentar lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Kalau yang detailkan sekali membahasnya ini, maka satu hari ini pun tidak akan selesai. Karena materinya banyak. Yang review kembali tentang hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Tadi Ibu Bapak Guru sudah menjelaskan, sudah menjawab. Pada berbagai kasus yang sudah diberikan oleh rekan saya bahwa itu adalah hukuman, bahwa itu adalah konsekuensi. Sesungguhnya kalau ditarik garis besar, hukuman itu datang akibat dari adanya peraturan. Kalau dia sudah berbentuk peraturan, maka dia melahirkan hukuman. Kalau dia dibentuk berdasarkan keyakinan, maka dia melahirkan konsekuensi. Itu perbedaan dasarnya. Apapun jenis soalnya, apapun bentuk soalnya, bukan karena dia berlari 100 kali, bukan karena dia berlari 1 kali, bukan. Tetapi dari mana datangnya kegiatan tersebut atau kejadian tersebut. Kalau dia datangnya dari peraturan, maka dia menjadi sebuah hukuman. Kalau dia datangnya dari keyakinan, maka dia menjadi konsekuensi. Itu garis besarnya. Barangkali masih ada keraguan, Pak, apa sih itu hukuman? Apa sih itu konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak menyebabkan perubahan terhadap pelanggaran yang dilakukan, sedangkan konsekuensi itu adalah memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Contoh seperti tadi, anak terlambat masuk kelas, temannya sudah belajar, dia belum belajar, tahu-tahu dikasih push up. Muncul pertanyaan dalam hati, apakah push up menyebabkan anak itu sudah mampu mengejar ketertinggalan pelajarannya? Jawabannya tidak. Maka itu adalah hukuman. Gampang. Terus kalau dia menumpahkan air, kemudian gurunya menyuruh untuk ngepel atau membersihkan air itu, apa itu termasuk hukuman fisik? Bukan, itu konsekuensi. Kenapa? Karena dengan membersihkan air itu menjadi kering. Itu konsekuensi. Jadi hukuman fisik, gerak fisik bisa dikategorikan hukuman, bisa juga dikategorikan konsekuensi. Tergantung dari mana datangnya. Sampun Ibu Bapak. Nah, kedua kejadian tersebut ada hukuman dan konsekuensi. Dari mana datangnya? Itu karena kekurangan penghargaan terhadap apa? Terhadap kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia banyak jenisnya. Salah satu contoh hari ini yang berdiri di depan, yang berbicara, ibu bapak mendengarkan, yang merasa dihormati. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Jadi rasa dihormati adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, saya melihat misalnya Ibu Sri Lahiri mesra sama Pak Wayan Arse. Saya cemburu, ya. Kok mesra sekali dia di sini. Saya cemburu jadinya. Jangankan saya, kata paranormal, sampai makhluk halus di sini pun cemburu, gitu kan? Makanya dia datang meludak. Oleh karena itu, saya mohon kepada ibu bapak guru yang lain, jangan kemesraan di sekolah, Betul. Lalu apa yang dicari dari itu adalah rasa untuk saling mencintai. Itu kebutuhan dasar manusia juga. Ketika misalnya Bu Sri Lahiri bersama-sama dengan Pak Wenarse, saya ingin mendapatkan penghargaan atas rasa cinta, maka saya mencari istilah Balinya alih hamba alih angku. Kalau tidak dapat saya adu-adu. Terjadilah pelanggaran. Maka muncul jawabannya, kalau bukan hukuman pasti konsekuensi. Itu jenis-jenis kebutuhan dasar manusia salah satunya. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Yang lanjut. Keyakinan kelas, karena sudah kata dasarnya keyakinan, pasti wajib mencakup
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang wajib dicakup dalam keyakinan kelas itu adalah mengenai kebutuhan dasarnya yang kita sebut nilainya adalah nilai kebajikan umum. Nilai kebajikan umum. Jadi keyakinan kelas bukanlah mengatur tentang peraturan, bukan. Selama ini keyakinan kelas yang tertempel di dinding kelas dan peraturan yang ada di sekolah kita dalam bentuk tata tertib itu baru bersifat peraturan. Padahal sudah dijelaskan oleh rekan kami tadi, peraturan hanya melahirkan hukuman. Hukuman hanya melahirkan dendam dan kecewa. Jadi sebisa mungkin mulai hari ini kita akan berubah, yaitu mengubah dari kata peraturan menjadi kata keyakinan. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju yang mau dihargai tepuk tangan dan berjalan. Terima kasih. Yang lanjutkan menyusun keyakinan kelas. Bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas? Yang yakin Ibu Bapak Guru sudah biasa, karena Ibu Bapak Guru sebagian besar sudah wali kelas di sini, sehingga dalam materi keyakinan kelas ini tidak Tiang uraikan lebih detail sekali, tetapi Tiang serempet sedikit-sedikit saja. Sebenarnya keyakinan kelas itu dibentuk itu agar guru bisa aktif sebagai fasilitator di kelas tersebut, atau kalau di sekolah tersebut. Tujuannya apa? Agar terbentuk keyakinan kelas. Apa saja isi dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas berisi pernyataan yang bersifat universal, artinya umum. Yang kedua, bersifat menarik. Yang ketiga, mudah diingat. Yang keempat, menggunakan kalimat positif. 4 saja ketentuannya untuk menyusun keyakinan kelas. 1, berisi pernyataan universal, bersifat umum saja, tidak khusus ke satu hal. Yang kedua, bersifat menarik. Mungkin ini yang perlu dibahas lebih lanjut, bersifat menarik. Kalau kita gambarkan ke dalam sebuah gambar, nanti keyakinan kelas Ibu Bapak bisa dalam bentuk kalimat singkat atau bisa juga dalam bentuk gambar atau poster. Kalau yang menarik ini nanti usahakan yang baik-baik saja, karena biasa yang menarik kategorinya vulgar. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Kira-kira sampai di sana Ibu Bapak ada pertanyaan tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak, akan yang ringkaskan sedikit terlebih dahulu bahwa manusia membutuhkan rasa saling mencintai. Kedua, manusia membutuhkan rasa nyaman. Yang ketiga, manusia membutuhkan rasa aman. Yang keempat, manusia membutuhkan perasaan disayang, dihormati. Ketika itu tidak terjadi, maka ujung akhirnya adalah pelanggaran terhadap keyakinan. Pelanggaran terhadap keyakinan pada akhirnya akan menimbulkan 2 hal. Yang pertama, bisa muncul konsekuensi, yang kedua bisa muncul hukuman itu sendiri. Itu ringkasan dari apa yang sudah Tiang sampaikan tadi. Semoga tidak ada pertanyaan. Bila ada, Tiang persilakan. Cukup Ibu Bapak bisa Tiang lanjutkan? Oke, kalau bisa Tiang lanjutkan, kita coba sekarang menyusun keyakinan kelas. Beberapa peraturan di kelas kita lihat sekarang contohnya sebagai berikut. Tidak berebutan masuk kelas, itu peraturan di kelas yang sering Tiang temui. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, tidak berlarian dalam kelas. Berlarian dalam kelas. Banyak murid belai-belaiban di kelas sehingga ngorahin. Nah, itu peraturan yang dibuat oleh wali kelas X. Menurut ketentuan tadi, peraturan kelas itu harus 1, mengandung kalimat
positif. Yang kedua, dia harus mengandung nilai kebajikan yang universal. Coba kita rubah satu per satu sekarang. Tidak berebutan masuk kelas. Kalau kita rubah kalimat positifnya kurang lebih menjadi seperti apa? Silahkan satu orang angkat tangan, lurus kira, ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, tertib masuk kelas. Yang kedua, Bu Guru, lurus. Dilarang mengganggu orang lain. Inggih masih berpikir, Bu Wira, lurus. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jangan memegang teman. Jangan memegang teman. Terima kasih Bu Wira. Bu Mona, kali ini pasti benar. Menghargai orang lain. Oke. Yang ketiga, tidak berlarian dalam kelas. Ibu Bu Erni. Disiplin dalam kelas. Oke. Ada lagi Bu? Sama. Oke. Kalau begitu kita lihat jawabannya. Oke. Yang pertama, tidak berebutan masuk kelas, itu kalimat negatif. Kalau kita rubah ke kalimat positif, antre dengan tertib masuk kelas. Nyaman mendengarnya, nggih? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kita ganti menghormati orang lain. Kan lebih nyaman? Yang ketiga, tidak berlarian dalam kelas, bertindak yang sewajarnya dalam kelas. Kalau disuruh maju ya maju, kalau disuruh diam ya diam. Itu kan, kalau disuruh misalnya selalu duduk di kelas, kurang nyaman juga. Begitu kita suruh ke depan, peraturan kita yang sekian Pak, saya harus duduk, enggak, kita bisa ngasih. Itu untuk kalimat positifnya. Selanjutnya, nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu bersifat umum. Ada mandiri, berkarakter, disiplin, gotong royong, kerjasama, hormat menghormati, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 1, antre dengan tertib masuk kelas. Pak Dewo, silahkan. Kalau dilihat dari nilai kebajikan itu banyak tapi kepribadian, iya, Pak Putu, nomor 1. Nilainya dalam bentuk angka apa? Nilainya dalam bentuk kalimat universal. Misalnya disiplin, menarik, mandiri, dan lain sebagainya. Antre masuk kelas ya, yang menarik. Menarik, oke, menarik. Yang nomor 2, Pak Tengah. Menghormati orang lain, nilai kebajikannya. Penghargaan, oke. Yang nomor 3, bertindak sewajarnya dalam kelas, Pak Putu. Kewajaran, oke. Kalau begitu kita lihat, bukan berarti yang ditampilkan di depan harus benar, bukan berarti juga yang Bapak Ibu sampaikan salah ya. Tetapi mari sama-sama istilah Balinya iresan, toh juga akhirnya sama, nggih. Antre dengan tertib masuk kelas, maka nilai kebajikan dalam kelas itu adalah disiplin. Yang kedua, menghormati orang lain, itu masuk kategori saling menghormati. Bertindak sewajarnya dalam kelas, kategori kewajaran, itu diterjemahkan dalam sopan santun. Keterangannya, kalau sudah disetujui oleh kita semua, menjadilah keyakinan kelas. Kalau misalnya nanti tidak disetujui oleh anggota kelas, maka dia tidak menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah menjadi keyakinan kelas, mana saja kata-kata yang akan dituliskan? Bapak Ibu memiliki 2 pilihan, menulis kata atau menggambar poster. Yang nomor 1, disiplin, itu keyakinan kelas. Misalnya kelas 9A, keyakinan kelas kami,
disiplin, saling menghormati, sopan santun, itu saja. Sehingga kalimatnya luas, menarik, mudah diingat. Itu maksud dari penjelasan Tiang tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak Guru sebelum Tiang lanjutkan? Baru 15 menit lagi, Tiang masih punya waktu lagi 20 menit paling lama. Oke. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke, kalau cukup terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang duduk di sebelah kiri atau depan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masuk kelas A, yang sebelah kanan itu masuk kelas B. Silakan Ibu Bapak Guru duduknya melingkar, satu orang sebagai guru wali kelas, sisanya lagi adalah murid itu sendiri sambil menyusun keyakinan kelas. Silakan Ibu Bapak, makin cepat makin bagus. Tunjuk satu orang sebagai guru. Guru memimpin membentuk keyakinan kelas di kelasnya. Langkah yang Ibu Bapak Guru lakukan, langkah yang Ibu Bapak Guru wali kelas lakukan, satu, pertama menginput semua keinginan dari anggota kelasnya, diolek-olek dulu buat. Setelah itu baru dipilih misalnya berapa, 8 atau 10 yang sudah pasti, baru dituliskan di tabel yang dibagikan. Oke, bagi 3 saja katanya, biar tidak kebanyakan. Boleh? Berarti kita punya kelas C sekarang A, B, C. A, B, C saja nih. A, B, C itu. Karena banyak katanya di kelas B overload kelasnya. Untuk pengisian tabelnya caranya seperti ini Bu Bapak Guru. Yang pertama, untuk kelompok tulislah kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian nama anggota kelompoknya singkat-singkat saja tulis di sana, nggih. Kemudian lengkapi tabel di bawah ini. Yang nomor 1, peraturan kelas yang diusulkan, catat di sana. Nggih. Setelah dicatat peraturan kelasnya, barulah dirubah ke kalimat positif. Ampun. Kalau sudah, silakan Ibu Bapak mulai bekerja. Tes. 5 menit lagi.
Tes 1, 2, 3. Oke, Ibu Bapak Guru semuanya, wali kelas A, wali kelas B, wali kelas C, silakan dikumpulkan. Kepada wali kelas C, mohon untuk ke depan presentasi, silakan. Terima kasih kepada fasilitator yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku wali kelas C yang notabene anak-anak didik saya bengal-bengal, bisa saya buatkan sebuah kesepakatan, walaupun anak-anak saya seperti yang saya katakan tadi bengal-bengal. Ternyata setelah difasilitasi bisa mewujudkan suatu kesepakatan kelas. Untuk hasil tabelnya, yang pertama yang merupakan peraturan kelas yang sering kita jumpai adalah tidak makan di dalam kelas. Sering kita jumpai anak-anak di luar jam istirahat, pada saat jadwal jam pelajaran kosong, sering kita jumpai anak-anak makan di dalam kelas. Nah, kalimat positif yang bisa kami simpulkan tadi bersama anak-anak saya, makan sesuai dengan jam istirahat. Terus yang kedua, tidak membuang sampah di dalam kelas. Sering anak-anak pada saat makan itu, baik pada saat jam istirahat atau di luar jam istirahat, mereka sembarangan. Sering kita jumpai bekas pembungkus permen, bekas pembungkus snack dan lain sebagainya. Malahan kadang-kadang botol minuman masih ada di atas meja. Mungkin begitu yang sering kita jumpai. Sehingga untuk kalimat positifnya, kami menyepakati menjaga kebersihan kelas. Terus kadang-kadang juga pada situasi tertentu anak-anak itu terlambat. Jadi di peraturan kelas sering tertulis tidak terlambat melaksanakan piket. Tidak terlambat melaksanakan piket, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu guru sudah masuk kelas, kelasnya masih ada kurang bersih. Nah, kalau tidak boleh dikatakan kotor, ya kurang bersih. Nah, jadi untuk itu diharapkan kesepakatannya adalah hadir tepat waktu. Nah, jadi dari hal tersebut, nilai kebajikan yang bisa kami simpulkan yang merupakan keyakinan kelas adalah tertib, bersih, dan disiplin. Kira-kira demikian. Kalau gambarnya saya tunjukkan, anak-anak saya kurang paham menggambar. Ditunjukkan anak-anak? Tunjukkan. Oke, terima kasih. Bapak tunjukkan anak-anak ya. Nah, untuk tertib mereka menggambar 3 ekor bebek. Karena mungkin yang sering mereka amati adalah ngantri itu notabene identik dengan bebek berbaris. Nah, kenapa kita tidak bisa tertib? Karena kita bukan. Ya, terima kasih. Jadi kalian bebek, saya bukan bebek. Terus yang bersih dan indah itu mereka menggambar ini pot apa ini? Apa anak? Gambarnya apa? Oh, tong sampah sama bunga. Terutama bunganya ini kayak gambar TK 0 kecil. Terus yang disiplin mereka menggambar jam. Jamnya di sini saru 3, mana jam detik, mana jam menit, mana jam. Mungkin anak-anak mau menunjukkan jam berapa anak-anak? Jam 6:30. Berarti mereka harus tetap waktu, disiplin supaya ada di kelas di sekolah jam 6:30. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kelas C. Baik Ibu Bapak sudah bisa menyusun keyakinan kelas. Dampak dari adanya keyakinan kelas adalah konsekuensi. Tapi kadang dalam memberikan konsekuensi, guru itu emosian. Emosian, maka sudah dijelaskan tadi oleh rekan kami harus menggunakan 5 posisi kontrol guru. Bagaimanapun kondisinya, istilah Balinya, perut gurunya tidak boleh bawa.
Kalau pasang bawah tidak boleh. Nggih, harus tetap lemas dan kalau bisa tersenyum. Nggih. Nah, oleh karena itu dalam menerapkan 5 posisi kontrol guru, kita dihadapkan pada situasi yang kita sebut dengan nama segitiga restitusi. Ini penting sekali. Ilmunya 5 kontrol itu sudah ada, tetapi cara penerapannya tidak bisa, maka kita juga tidak ada apa-apanya jadinya, karena kita terbawa emosi pada akhirnya. Oleh karena itu, segitiga restitusi itu penting untuk ibu bapak ketahui agar kita bisa mengambil posisi control manager seperti yang dijelaskan oleh rekan kami. Pak, bagaimana kalau control manager tidak bisa? Kalau control manager tidak bisa, paling tidak kita bisa berfungsi sebagai teman lah paling tidak. Tapi arah akhirnya tetap di control manager karena ini sasaran akhir dari segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol, hanya ini saja yang bisa memunculkan motivasi intrinsik, yaitu kesadaran dari siswa untuk tidak mengulangi hal yang sama. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya, apa saja tahapan dari segitiga restitusi? Namanya saja segitiga, sudah barang tentu hanya memiliki sisi sebanyak masih sehat nih. Tujuan utama dari segitiga restitusi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa itu sendiri untuk mampu bertanggung jawab. Itu yang penting. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau bahasa Balinya menstabilkan identitas, tegang bayu dulu. Nggih, mari deke, duk, ya, jangan langsung ditembak. Tapi tenangkan dulu. Kalau orang Balinya bilang kasih air putih lah dulu, sudah itu tenang dulu. Biar dia dengan tenang menyampaikan masalahnya apa. Itu tugas kita, tenangkan siswa atau murid kita terlebih dahulu. Setelah ditenangkan, barulah validasi tindakan yang salah. Kalau kita tahu siswa itu salah, kita arahkan mana yang salah, kita tunjukkan yang salahnya. Setelah kita tunjukkan yang salahnya, barulah kita ingatkan dia akan keyakinan kelasnya. Oh nak, kalau salah yang itu, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang anak langgar? Oh ini. Nah, terus kalau itu yang dilanggar, kira-kira bagaimana solusinya? Kalau bapak menawarkan begini, kalau menurut anak bagaimana? Itu lemes bahasa guru ceritanya. Kalau untuk siswa yang melanggar dan dalam tanda kutip siswa normal. Kenapa saya beritahu untuk siswa normal? Karena Pak Putu Teja sama kelas C-nya sudah bisik-bisik dari tadi waktu makan, mau menanyakan bagaimana kalau siswa kerauhan melanggar peraturan Pak gitu. Ampura pangten mereka pertanyaannya kategori siswa normal. Waktu cekap yang dumunan. Nike segitiga restitusi. 5 menit lagi akan sudah berakhir. Yang ada tugas 1 untuk ibu bapak guru berkelompok, 1 kelompok anggotanya 3 orang. Yang jelaskan terlebih dahulu kepada ibu bapak guru. Kasusnya seperti yang tertera di sana. Ada siswa kita namanya Komang Rizky sering terlambat. Sudah itu tempatkan 1 orang anggota kelompok ibu bapak guru sebagai murid atau sebagai Komang Rizky. Tempatkan 1 orang lagi sebagai guru yang berperan di sana. 1 orang lagi itu bertugas sebagai observasi. Nanti yang bertugas sebagai observasi yang mengisi belangko ini. Untuk alur ceritanya silahkan guru dan muridnya membaca. Dialognya bikin sendiri. Yang jelas tim observasi menilai apakah sudah seperti di tabel. Kalau dalam tabel tertulis nomor 1, guru membuka percakapan dengan ramah. Dengan murid yang sudah melanggar tadi dipanggil, ceritanya sudah. Setelah dipanggil, apakah gurunya sudah ramah atau belum? Tim observasinya yang menilai. Kalau belum, bilang belum. Kalau sudah, contohnya sudah. Sudah itu yang kedua.
guru menggali cerita dari sudut pandang murid, bukan dari segi gurunya. Kamu terus terlambat saja datang, itu gurunya. Kalau dari segi cerita muridnya, silakan ibu nanti yang membicarakannya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah selesai kolom diisi, ibu bapak observer boleh bertanya kepada rekannya. 1. Apa yang menjadi kebutuhan murid dalam kasus tersebut yang belum terpenuhi? Yang kedua, apa nilai keyakinan kelas yang dilanggar dan bagaimana solusinya? Demikian untuk tanya jawabnya, observer dengan gurunya. Setelah itu presentasikanlah ke depan kelas. Silakan dikerjakan 5 menit saja. Sudah selesai semua, Ibu Bapak Guru? Terima kasih dan mohon izin juga sama Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman juga dengan kesempatannya yang diberikan pada kelompok kami untuk mencoba membuat drama yang hari ini diberikan oleh Bapak Iman Arianto. Saya di sini selaku guru dan Gede selaku muridnya. Wih, anak saya Rizky ya? Iya Bu. Tadi kalau tidak salah terlambat datang, terus saya lihat ibu gurunya lari-lari ya? Iya Bu, takut kena marah Bu. Oh, kalau begitu ya nanti kalau karena takut jangan harus lari dari ibu guru ya? Iya Bu. Rizky, tadi Ibu kira Rizky udah di kelas. Nah ternyata di depan Ibu lihat Rizky datang dengan lari-lari. Ya kira-kira Rizky tadi keburu-buru ya? Iya Bu, karena bangunnya kesiangan Bu. Oh, Rizky kemarin di kelasnya udah sempat membuat kesepakatan kelas nggak? Sudah Bu, sudah mengikuti semua kesepakatan, tapi karena kecapean jadinya lambat Bu ke sekolahnya. Oh, berarti Rizky tahu ya terlambat? Tahu Bu. Terlambatnya itu kira-kira Rizky punya alasan nggak untuk ibu gurunya? Punya Bu, saya kan keseringan membantu orang tua juga di rumah, capek dan jadinya kelelep tidurnya Bu, nggak buat alarm juga gitu Bu, makanya siangan bangunnya. Oh iya, untuk alasan karena membantu orang tua tadi kalau nggak salah. Iya. Bagus, Rizky membantu orang tua, di samping juga belajar. Itu salut ya. Cuman kira-kira kalau sudah tahu dengan keyakinan kelasnya itu, berarti ada nggak yang harus Rizky perbaiki? Ada sih Bu, lebih disiplin dalam menjaga ini biar nggak terlalu capek gitu Bu. Sama sekalian juga waktu untuk membantu orang tua kan lebih sedikit dulu gitu, makanya biar bisa konsentrasi belajar. Oh iya, terima kasih. Ternyata anak Rizky di balik kenakalannya juga tahu ya kesadaran yang sebagai siswa itu seperti apa. Nah tadi udah ditauin katanya dikasih beban kerja terlalu banyak di rumah. Berarti itu kan Rizky juga bertanggung jawab sebagai anak. Nah menurut Ibu, kira-kira mana pilihan yang Rizky mengutamakan tugas belajarnya apa membantu orang tua? Sebenarnya kan kedua-duanya itu bagus Bu, tapi untuk saya sekarang umur segini ya di pelajaran lah Bu yang lebih penting untuk masa depan nanti gitu. Oh iya,
baguslah Rizky memberikan jawaban dengan kesadaran Rizky sendiri, bukan ibu yang meminta ya. Rizky sudah tahu keyakinan kelasnya, itu harus tepat waktu ke sekolah. Nah sementara nanti Rizky harus bisa memanage bagaimana caranya membantu orang tua dengan kewajiban Rizky sebagai seorang siswa. Ya Bu. Baiklah, dari tadi percakapan antara guru dengan murid dapat saya simpulkan bahwa yang menjadi kebutuhan murid dalam kasus tersebut memprioritaskan kewajiban sebagai seorang siswa. Ya. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan lagi sedikit materinya tentang koneksi antar materi. Bahwa materi ini yang sudah diberikan dari nomor 1 sampai nomor 6 tadi itu penting semua karena dia berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berkaitan dengan nilai dan peran kita sebagai guru di sekolah, kemudian berkaitan juga dengan visi sekolah kita. Jadi ketiga hal ini saling kait-mengkait. Jadi ilmu yang didapat hari ini nanti akan berguna untuk ketiga hal tersebut. Yang pertama, kalau kita bilang dia berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa budaya positif akan mempermudah kita mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Itu tujuan utamanya. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan visi kita sebagai guru, itu budaya positif mampu membantu guru dalam mewujudkan yang namanya 5 nilai seorang guru. Jadi 5 nilai seorang guru itu kita ketahui, kita pahami, kita laksanakan. Apa saja yang bisa kita pahami dari hal itu ada seperti di layar. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, yang kelima reflektif. Itu nilai-nilai dari seorang guru. Selanjutnya apabila kita kaitkan dengan visi dan misi sekolah kita, guru penggerak dalam upaya untuk menumbuhkan budaya positif. Kalau di sekolah kita punya visi sekolah, maka dengan selesai belajar hari ini kita memiliki visi yang baru. Visi yang baru itu mudah-mudahan muncul inspirasi dari ibu bapak guru semuanya untuk mengadakan perubahan-perubahan di sekolah kita dengan program-program yang baru. Namanya program Bagja. Itu kita bisa menyusunnya, kemudian kita membuat perubahan-perubahan. Itu kalau kita kaitkan dengan visi sekolah kita. Pada akhirnya akan terwujud tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan seluruh anak bangsa, belajar menyenangkan dan membahagiakan sepanjang hayat lahir dan batin. Itu kira-kira yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari modul 1 sampai modul 6 tadi. Yang ucapkan banyak terima kasih. Dari Tian cukup sekian, sudah barang tentu dalam penyampaian materi ada salah kata, salah ucap, salah tindak yang sudah barang tentu tidak Tian sengaja. Untuk itu Tian minta maaf. Tian akhiri kegiatan ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waktu Tian kembalikan ke pembawa acara.